Halo anak-anak hebat, Pak Rizal di sini. Apa kabar semua? Hari ini kita bakal belajar sesuatu yang super penting nih, yaitu gimana caranya menangani cedera olahraga yang ringan, tapi dengan cara yang pro. Jadi kalau nanti ada insiden kecil di lapangan, kalian udah tahu persis harus ngapain. Udah siap belum? Yuk kita mulai! Oke, pertama-tama kita semua setuju kan olahraga itu asyik banget. Lari-larian, lompat, main bola bareng teman-teman. Itu bukan cuma bikin badan kita sehat dan kuat, tapi juga bikin hati jadi riang. Bener nggak? Pokoknya ini bagian paling seru dari hidup sehat. Nah, coba lihat gambar ini. Kelihatan banget kan energinya? Lari, lompat, lempar, gerakan-gerakan dasar ini adalah inti dari hampir semua permainan yang kita suka. Inilah yang bikin kita jadi lebih lincah, lebih kuat, dan tentunya lebih keren. Tapi, ada tapinya nih. Pasti pernah kan, lagi asik-asiknya lari, ngejar bola, atau pas mendarat abis lompat, tiba-tiba, krek, atau aduh, ada rasa sakit yang bikin kaget di kaki atau tangan. Nah, momen kaget kayak gitu tuh yang kadang bikin kita langsung panik. Nah, momen aduh atau crack itu seringnya adalah cedera ringan. Dan salah satu yang paling sering terjadi itu namanya terkilir atau keseleo. Yuk, sekarang kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya yang terjadi di tubuh kita pas lagi terkilir. Oke, kita lihat definisinya ya. Jadi terkilir atau nama kerennya itu sprain adalah cedera yang kena ke ligamen. Coba deh kalian bayangin, ligamen itu kayak tali karet super kuat yang ngikat tulang-tulang kita di bagian sendi, biar nggak copot. Nah, kalau sendinya itu gerak memutar atau meregang terlalu jauh dari batas wajarnya, tali karet ini bisa ikut ketarik dan akhirnya cedera. Gejalanya apa aja? Biasanya langsung terasa kok. Yang pertama, sudah pasti nyeri. Aduh, sakit. Terus area yang cedera itu biasanya bakal membengkak dan kadang jadi kaku atau susah buat digerakin. Nah, ini semua reaksi alami tubuh kita pas lagi ada cedera. Kalau kalian ngalamin ini, hal nomor satu yang harus diingat adalah jangan panik, oke? Tarik nafas yang dalam karena ada jurus rahasia yang bisa langsung kalian pakai buat menanganinya. Dan jurus ini gampang banget diingat loh. Dan inilah dia jurus rahasianya. Namanya metode RISE. Ini bukan nasi ya, haha. RISE ini adalah singkatan dari 4 langkah pertolongan pertama yang paling ampuh dan diakui di seluruh dunia untuk menangani cedera ringan. Nah, gambar kartun ini ngejelasin semuanya dengan simple. R-I-C-E. R itu untuk rest alias istirahat. I untuk ice atau S. C untuk compression atau ditekan. Dan E untuk elevation atau diangkat. Yuk kita bahas satu persatu biar makin jago. Oke, kita mulai dari yang pertama. R, rest. Artinya, begitu kerasa sakit, langsung hentikan semua kegiatan. Stop main, istirahatkan bagian yang cedera. Kedua, I, ice. Ambil es tapi bungkus dulu pakai kain ya, terus kompres di bagian yang sakit selama 15-20 menit. Ini penting buat ngurangi nyeri dan bengkak. Ketiga, C, compression. Balut area yang cedera pakai perban elastis, tujuannya biar bengkaknya nggak makin besar. Tapi ingat, jangan kencang-kencang banget. Dan terakhir, E, elevation. Angkat bagian yang cedera lebih tinggi dari posisi jantung. Misalnya kaki yang sakit, ganjal aja pakai beberapa bantal pas lagi tiduran. Gampang kan? Nah, ini Pak Rizal mau kasih peringatan penting banget ya. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah tempel es langsung ke kulit kalian. Kenapa? Karena suhu yang terlalu dingin itu bisa bikin kulit iritasi atau bahkan rusak. Jadi, hukum wajibnya adalah selalu bungkus es pakai handuk atau kain tipis. Ingat itu ya. Biar makin jelas, di slide ini kita bisa lihat apa yang boleh dan apa yang sama sekali nggak boleh dilakukan. Jadi, dalam 48 jam atau 2 hari pertama setelah cedera, teman terbaik kalian itu adalah kompres dingin alias es. Nah, yang haram hukumnya itu adalah dikompres air panas, diurut atau dipijat kenceng-kenceng, atau malah dipaksa gerak. Itu semua justru bisa bikin cederanya makin parah dan sembuhnya jadi lebih lama. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah penting. Metode RISE ini memang jagoan untuk cedera ringan. Tapi ada kalanya cedera itu lebih serius dari yang kita kira. Kalian harus pintar ngenalin tanda-tanda bahayanya biar tahu kapan harus lari dan cari bantuan guru atau orang tua. Oke, ini dia daftar tanda bahayanya. Segera lapor ke guru atau orang tua kalau kalian merasakan salah satu dari ini ya. Pertama, kalau rasa nyerinya itu sakit luar biasa sampai nggak tertahankan.
Kedua, kalau pas cedera kalian dengar bunyi pop atau crack. Ketiga, kalau kalian lihat bentuknya jadi aneh, misalnya bengkok. Keempat, kalau bagian itu sama sekali nggak bisa digerakkan atau dipakai nopang badan. Dan terakhir, kalau rasanya jadi mati rasa atau kesemutan. Ini semua tanda-tanda cederanya mungkin lebih serius dan butuh diperiksa dokter. Nah, gimana? Dengan semua ilmu baru ini, kalian sekarang punya bekal P3K yang luar biasa kan? Ini artinya kalian lebih siap. Dan kalau kita siap, kita bakal lebih aman pas lagi olahraga dan main. Inilah ciri-ciri anak hebat seperti kalian. Dan ini bukan metode asal-asalan loh. Ada penelitian yang membuktikan kalau penanganan pertama dengan metode RISE itu 80% efektif untuk kasus terkilir. 80%. Itu angka yang tinggi banget kan? Ini bukti kalau 4 langkah sederhana tadi punya dampak yang super besar. Jadi, kesimpulannya, sekarang kalian punya jurus andalan buat menghadapi cedera ringan. Selalu ingat RICE dan kenali tanda-tanda bahayanya. Jangan sampai rasa takut cedera bikin kalian jadi malas gerak ya. Tetap aktif, tetap semangat, dan yang paling penting, selalu bermain dengan cerdas dan aman. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat!